Shalom semua, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak dan Ibu. Puji Tuhan ya bisa berkumpul. Kita mau bersatu hati masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus berbenah diri, berkemas-kemas. Puji Tuhan Yesus. Waktu dan tempat saya serahkan pada hamba-Nya untuk menyampaikan firman. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sore ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Baik kami yang berkumpul di sini maupun dengan umat-Mu yang lain yang berada di rumah Tuhan. Mari Tuhan mengurapi, menolong kami semua Tuhan. Biar apa yang kami dengar pada sore hari ini boleh menjadi berkat, menjadi pembelajaran bagi kami Tuhan. Memperbaharui pikiran kami supaya kami semakin mengerti kebenaran-Mu, apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ibu-ibu yang di rumah. Shalom. Oke. Hari ini kita ada di rumah kediaman Ibu Heri. Kumpul semua dikasih, saya kasih lihat dulu ya. Ini yang di rumah tuh. Ini Jeffrey, ini Ibu Heri. Nah, ini dari Perdata mengumpul semua di sini tuh ya. Ada Pak Septori, Ibu Septori, Bu Linda. Oke. Ya. Sore ini kita mau belajar kebenaran lagi. Saya sudah menyiapkan bahan renungan yaitu tentang bekal masa depan. Bekal masa depan ya. Setiap orang wajarnya pasti memikirkan masa depan. Artinya kita memiliki perencanaan apa yang akan kita lakukan di masa mendatang. Baik yang masih muda maupun yang sudah seusia-usia kita ini pasti masih mikirin ke depannya mau gimana. Kalau yang belum punya anak, pengen punya anak. Yang udah punya anak, gimana ngegedein anak. Ntar yang anaknya udah gede, gimana ngawinin anak, begitu ya. Terus aja tuh, nggak habis-habis ya. Udah ngawinin anak, pengen juga punya cucu kan. Kalau anaknya udah kawin gitu, udah married gitu, belum punya cucu, oh mikirin gitu ya. Jadi pasti direncanakan 5, 10, 20 tahun ke depan ini mau ngapain gitu ya. Orang tua mempersiapkan anak, punya anak baru lahir, udah diasuransi ini, asuransi pendidikan, supaya nanti waktunya masuk SD uangnya keluar, waktunya masuk SMP uangnya turun, sampai kuliah, begitu ya. Pasti orang tua tuh berpikir begitu. Kalau yang berbisnis, bagaimana memikirkan orang berbisnis, wah misalnya punya toko satu, wah ini perlu pengembangan nih. Toko sebelah dikontrak, dibeli jadi 2 toko. 2 toko jadi 4 toko gitu ya. Buka cabang di mana-mana. Wah, pasti mikirin begitu. Nggak ada orang bisnis merencanakan nanti tahun kelima bangkrut aja. Kan nggak ada begitu ya. Aneh masa orang berbisnis begitu. Jadi pasti yang dipikirkan adalah bagaimana ke depannya kita lebih sukses, lebih bahagia, lebih bisa menikmati apa yang kita kerjakan begitu. Mungkin kita tidak merencanakan sesuatu yang buruk ya, misalnya kecelakaan gitu. Kan nggak ada orang pengen nanti umur 60, umur 70 gua kena penyakit. Nggak ada rencana begitu. Pasti orang tuh mikirin pengen sehat gitu. Makanya ada asuransi gitu ya. Asuransi itu kan mengcover resiko, faktor resikonya diambil supaya kalau ada apa-apa pihak asuransi yang menanggung begitu ya.
Mobil sama juga. Kan nggak ada orang punya mobil rencana bakal kemalingan atau ketabrak begitu, kan nggak ada. Tetapi diasuransikan supaya kalau nanti suatu saat kesenggol lah atau kecelakaan lah, kan nggak bisa diduga gitu. Di cover oleh asuransi. Apa yang kita lakukan sekarang ini, atau rata-rata manusia itu merencanakan masa depan itu cuma sampai sebatas ketika kita menutup mata masuk liang kubur begitu ya. Jadi sekolah tinggi-tinggi, kerja capek-capek, cari banyak uang begitu ya. Nanti setelah tutup mata juga udah selesai semuanya. Punya gelar, susah-susah kuliah S1, S2. Ini baru lulus S2 ya. Baru di wisuda nih. Wah, capek-capek waktu kuliah, nggak tidur ya, kerjakan tugas gitu. Saya sudah ngalamin gitu. Tapi kan itu dampaknya cuma sampai nanti ketika kita menutup mata ya sudah selesai gitu loh. Tidak berguna lagi gitu. Semua apapun yang kita lakukan itu pasti berakhir di pintu kubur gitu. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan bukan sekedar masa depan kita tuh bukan sekedar kita hidup di bumi, tetapi di balik kubur itu kita masih berdampak. Apa yang kita lakukan itu berdampak sampai di kekekalan. Bukan sekedar sampai kita mati sudah itu selesai, tidak ada dampak lagi gitu. Jadi ini penting untuk kita renungkan pada sore hari ini gitu ya. Jadi persiapan kita ini melebihi masa hidup kita. Supaya ketika kita menutup mata, kita dipanggil Tuhan, kita memiliki bekal untuk kekekalan. Nah, ayatnya kita baca dulu ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Alkitab sudah mencatat ya, sudah mengatakan bahwa manusia lahiriah kami, manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Merosot Bapak Ibu. Saya aja baru umur 56 tahun ini. Udah jaga kesehatan, udah kalau pagi jalan pagi, olahraga, makanan dijaga, jangan sampai kelebihan lemak, kelebihan gula, jangan sampai asam urat begitu ya. Tetap ada aja yang kerasa gitu ya. Ada yang kerasa. Dulu waktu masih muda, waduh, kita kerja sepanjang hari. Kuat. Sekarang boro-boro. Baru kerja 2 jam, aduh, pinggang sakit. Aduh, otot pegal-pegal. Kalau maksain bisa, tapi malamnya susah tidur. Karena badan pada pegal, pada sakit gitu. Apalagi yang udah umur 60, 70, 80. Tetap manusia lahiriah itu semakin merosot. Semakin merosot. Ayat yang ke-17 demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang ini, itu memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi dampaknya lebih besar kalau kita investasi sekarang, kita mengerjakan kemuliaan, itu dampaknya jauh lebih besar, lebih mulia. Lebih mulia itu artinya lebih bernilai, lebih tinggi, lebih berharga gitu ya. Ya kadang-kadang kita suka mikirnya, aduh kalau sekarang misalnya investasi beli tanah. Kalau beli tanah sekarang nilainya semeter katakanlah 1 juta gitu. Nanti 10 tahun lagi nilainya bukan 1 juta, mungkin 5 juta. Berkali-kali lipat gitu. Itu kan nilainya lebih tinggi. Nah, ini dibandingkan dengan kekekalan. Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan yang kita sekarang ini
sebanding tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang kekal nanti begitu. Ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, ya, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Yang kelihatan itu apa? Sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi misalnya gini, kita punya rumah. Oke lah, kita seneng ya punya rumah sendiri, nggak usah ngontrak begitu ya. Nggak diuber-uber yang punya rumah harus bayar tiap bulan. Ya seneng. Tapi senangnya sampai gitu aja. Ketika kita mati kan rumah juga nggak dibawa juga itu. Berarti itu tidak kekal, sementara. Kita punya pasangan, nggak kekal juga. Kalau pasangan kita dipanggil pulang duluan, ya sudah, nggak ketemu juga. Bisa juga sih ketemu nanti di sana di surga ya, seperti Bu Heri ya. Aduh, sorry saya jadi mengingatkan Pak Heri. Aduh. Gak apa-apa, nanti kan kita ketemu lagi di sana gitu kan. Ini kan hanya perpisahan sementara gitu ya. Jadi yang kelihatan itu sementara. Kita punya anak. Anak juga belum tentu kita selamanya kan. Kita kan akan menjadi tua, anak kita nanti akan jadi besar gitu kan. Nggak sementara, nggak, yang kelihatan itu sementara. Nah, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Apa sih yang tidak kelihatan? Itu batinnya kita kan, kita nggak bisa lihat batin kita kan. Batin kita nih, hati kita, batin kita itu dibenahi. Karena yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Nah, kita tahu ya bahwa manusia itu memiliki roh yang berasal dari Bapa, roh yang berasal dari Allah. Itu bersifat kekal. Bersifat kekal. Makanya manusia itu memiliki resiko yang sangat besar. Karena ketika manusia itu hidup berpadanan dengan Kristus, artinya hidup sesuai dengan yang Allah kehendaki, dia akan diterima di surga, surga kekal. Tetapi kalau kita hidup sembarangan, tidak mengasihi Tuhan, kita hidup suka-suka sendiri, ya Tuhan nggak terima, artinya nanti iblis yang terima. Kekal juga, tapi di neraka. Aduh, mengerikan. Jadi risikonya sangat besar jadi manusia itu. Kekal di surga atau kekal di neraka. Mengerikan ya. Makanya jadi manusia itu kalau Pak Eras sering bilang begini. Kalau jadi manusia itu tidak mengenal Tuhan, mendingan jadi monyet kalau Pak Eras bilang begitu. Mendingan jadi monyet gitu loh. Karena monyet itu tidak mengenal Tuhan nggak apa-apa. Karena ketika dia mati ya sudah selesai gitu. Kalau manusia nggak bisa. Tidak mengenal Tuhan, dia mati ya masuk neraka. Celaka. Dan itu bukan 100 tahun, 200 tahun, atau 1 juta tahun. Bukan kekekalan, terus-terusan gitu loh. Tidak berujung. Ini mengerikan sekali. Satu kali saya melihat ada sebuah tulisan di depan sebuah rumah ibadah. Di sebuah masjid ya. Masjid itu di depan kantornya Jeffrey. Mungkin Jeffrey sering lihat ya. Di depan masjid, di depan Senayan Residen. Tahu ya ada tulisan itu ya. Jadi papannya lumayan gede. Pokoknya kalau dari kita lewat kita bisa lihat itu tulisannya. Ada gambar. Gambarnya gambar kuburan. Ada tulisannya gitu. Nah di situ ditulis mati sudah punya bekal apa? Betul nggak? Tulisannya gitu ya. Kurang lebih gitu lah. Mati sudah punya bekal apa gitu. Waduh, saya pikir-pikir, saya renung-renungkan begitu ya. Ini tetangga kita punya pemikiran yang luar biasa gitu. Mati sudah punya bekal apa gitu. Nah kita yang Kristen, kita tidak mengenal Tuhan dan kita tidak mempersiapkan diri kita. Waduh, celaka. Celaka. Makanya kita harus mempersiapkan masa depan kita tuh sampai di kekekalan. Jangan sampai kita ketika mati kita tidak dikenal Tuhan. Celaka kita. Alkitab mencatat di Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga lengan dan karat tidak akan merusakkannya dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Jadi harta yang kita kumpulkan itu harta di surga.
Nah, harta di surga ini jangan diterjemahkan, oh kalau gitu saya tiap bulan menyetor uang lah ke gereja. Bukan itu ya. Kalau menyetor uang ke gereja yang diuntungkan ya gereja gitu ya. Ya, tapi dengan begini bukan berarti gereja nggak butuh uang, tetap gereja butuh uang untuk operasional. Tetapi maksudnya begini, mengumpulkan harta di surga itu berarti kita membangun diri kita, batin kita, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi bekal kita yang sesungguhnya adalah hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita nggak menyenangkan hati Tuhan, nyebelin Tuhan, wah ditolak nanti di kekekalan. Mengerikan. Nah, berusaha menyenangkan hati Allah itu misalnya seperti apa sih? Konkretnya ya, realnya seperti apa? Kita bayangkan aja misalnya kita kalau sama pasangan ya, sama anak. Kita mau menyenangkan anak itu berarti apa yang dia kehendaki dilakukan, kita lakukan. Kan sama. Kalau terhadap Tuhan juga begitu. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan begitu. Menyenangkan hati Tuhan. Itu baru menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita hidup suka-suka sendiri. Mau marah ya marah lah. Mau tersinggung ya tersinggung lah. Wah, repot kalau kayak gitu. Dulu ada satu lagu yang ditulis oleh Pak Eras. Ku ingin berkenan selalu di hadapanmu, menjadi pribadi seperti kau inginkan, gitu ya. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Begitu. Jadi kita menyenangkan hati Tuhan itu sama dengan mengumpulkan harta di surga. Kita menjadi orang yang dikenal Tuhan. Kalau kita tidak dikenal Tuhan, pasti kita dibuang di neraka, di api kekal. Ini celaka. Nah, bagi kita yang sudah usia indah itu umur berapa ya? 50 ke atas ya? Ya 50 ke atas deh. Udah pensiun ya. Waduh, saya juga udah usin berarti ya. Udah 56. Nah, ini kan mesti hati-hati ya karakter kita, coba perhatikan. Jangan sampai udah umur 50 sekian gitu, masih mata keranjang, astaga gitu. Janganlah ya, tobat ya, benahi gitu ya. Jangan masih mikirin hal-hal yang negatif gitu. Sebetulnya nggak susah-susah amat sih jadi orang Kristen. Tapi tidak mudah juga, tidak sederhana juga, karena ini melewati proses panjang. Ya mulainya dari mana sih? Ya mulai dari belajar firman. Ya ketika kita belajar firman, kita mendengar, oh Tuhan maunya gini. Nah itu kita mulai lakukan. Kalau Tuhan bilang kasihilah musuhmu, ya belajarlah mengasihi musuh. Itu nggak gampang. Nggak gampang mengasihi musuh itu. Kalau Tuhan Yesus dicaci maki, diolok-olok, difitnah, membalas nggak Tuhan kita? Kan enggak. Nah kita membalas nggak? Balas. Beda berarti. Tidak seperti Yesus kalau kayak gitu ya. Beda tuh. Tuhan Yesus ketika diolok-olok itu difitnah di atas kayu salib, dia doanya gimana? Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu. Kalau kita doanya beda kan. Ada orang-orang yang fitnah kita, Tuhan kalau bisa orang itu mati deh. Kurang ajar tuh orang. Waduh, beda doanya ya. Nah, ini kita perlu belajar ya. Tidak mudah melakukan hal itu. Tapi yang penting setiap hari, setiap saat, setiap peristiwa dalam hidup ini itu Tuhan mendidik kita lewat peristiwa kehidupan. Ayatnya di Roma 8 ayat 28 ini ayat sangat populer sekali ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi tidak untuk semua orang. Allah tidak mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Itu harus diperhatikan. Ayatnya bunyi begitu. Bagi yang mengasihi Dia.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah itu berbuat baik bagi kita ini kalau kita mengasihi Tuhan. Nah, Allah bekerja dalam segala sesuatu itu. Allah mengizinkan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini untuk mendidik kita, mengubah karakter kita makin seperti Kristus. Jadi baiknya itu harus menurut kacamata Tuhan, jangan kacamata kita ya. Kalau kacamata kita baiknya tuh sukses, banyak uang, punya keluarga, punya rumah, punya pasangan, punya anak, itu baiknya kayak gitu semua. Yang tadi dikatakan yang kelihatan, tapi ya kelihatan itu sementara. Nah, baiknya menurut Tuhan itu perubahan karakter menjadi semakin seperti Kristus. Di ayat 29 ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa gambaran anaknya itu? Tuhan Yesus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi jelas sekali, Allah menginginkan kita mempersiapkan diri untuk kekekalan. Syaratnya karakter kita harus seperti Kristus, baru kita diterima. Nah, itu mempersiapkan masa depan kita tuh harus sampai di situ. Kalau sekedar mempersiapkan, beli rumah sebanyak-banyaknya supaya nanti kalau aku mati aku punya warisan buat anak-anak begitu. Ya, anak punya rezeki masing-masing lah ya. Anak punya tanggung jawab. Anak dilimpahkan banyak harta pun belum tentu sukses. Kalau dia belajar, kalau dia nggak belajar, diwariskan rumah, dipakai judi, kalah judi, rumahnya dibikin taruhan, habis tuh, semalam juga habis, sekejap juga habis. Kalau anak tidak bertanggung jawab, makanya orang tua memiliki dua tugas penting. Orang tua memiliki dua tugas penting. Yang pertama mempersiapkan anak supaya anak bisa mandiri. Jadi anak disekolahkan, di les, dibimbing, itu supaya anak bisa mandiri. Tugas yang kedua yang tidak kalah penting adalah mewariskan iman, supaya anak itu menjadi warga kerajaan surga. Anak mengenal Tuhan. Kalau anak tidak mengenal Tuhan, jadi penghuni neraka dia. Celaka. Jadi sesukses apapun anak itu, kalau anak tidak mengenal Tuhan, penghuni neraka udah. Kan sayang. Buat apa? Mendingan tidak punya anak. Nah, ini kan berat juga ya. Walaupun cuma 2 poin, tapi berat. Nah, itu jadi sekali lagi bahwa kita mempersiapkan diri di kekekalan, mempersiapkan masa depan, bekal untuk masa depan itu bagaimana kita mengubah karakter kita supaya kita berkarakter Kristus, diterima di kerajaan surga, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya. Ini tidak mudah, tapi yang harus diperjuangkan. Oke, sampai di sini renungan firman Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Mari kita tundukkan kepala. Maha besar Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk renungan, untuk pembelajaran kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk peringatan-Mu, bagaimana kami harus mempersiapkan diri sampai di kekekalan. Mempersiapkan batin yang kami agar kami diterima di kerajaan surga, menjadi warga kerajaan itu. Jadi kami hati yang mengasihi, hati yang berkenan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Heri Tuhan, keluarga besar, anak cucu menantu semua Tuhan. Biar keluarga ini boleh terus bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Untuk berkati keluarga besar ini, baik secara jasmani maupun rohani Tuhan. Ya, kami semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami serahkan kesehatan Ibu Heri dalam tangan Tuhan. Sekiranya Engkau izinkan Ibu Heri mengalami sakit penyakit yang mengharuskan cuci darah, kami percaya ini pun bukan halangan bagi Ibu Heri untuk mencari Tuhan. Kami bersyukur kalau Ibu Heri tetap dalam keadaan sehat, bisa berkomunikasi, dan bisa mencari Tuhan, bahkan semakin mengasihi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertemuan sore hari ini. Sukacita dan sejahtera-Mu mengalir atas kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus yang memimpin kita dari hari ke hari, hingga kita sempurna di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama katakan, amin. Ibu-ibu, sore semuanya. Selamat sore. Iya. Salam sehat. Lama nggak ketemu ya.